Go get everything Mother Earth transcends. Drop it on my car. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Maulana dengan NPM 1903 10065 beserta partner saya. Saya Lintang Sekar Wulandari, NPM 190310101066. Ya, baik. Kami dari Paralel B, sesi B2 dengan grup G akan menjelaskan mengenai sterilisasi dan juga pembuatan zat. Baik. Dari sterilisasi sendiri, sterilisasi merupakan suatu proses membebaskan suatu benda dari semua mikroorganisme, baik itu vegetatif maupun bentuk sporanya. Dapat dikatakan juga bahwa sebuah proses untuk mematikan semua bentuk hidup. Nah, tujuan dari sterilisasi sendiri yaitu untuk menghilangkan mikroorganisme yang tumbuh pada medium yang akan kita sterilkan. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam dari metode sterilisasi. Yang pertama itu sterilisasi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama sterilisasi secara fisik, yaitu selama senyawa kimia yang disterilkan ini berubah atau terurai akibat suhu tinggi atau tekanan tinggi. Jadi untuk sterilisasi secara fisik ini kita medianya yaitu menggunakan pemanasan. Seperti contoh-contoh alat yang digunakan untuk proses sterilisasi secara fisik yaitu ada hot air oven dan juga autoclave. Nah, yang kedua yaitu sterilisasi secara kimia. Nah, sterilisasi secara kimia ini kita menggunakan bantuan dari zat kimia, yaitu salah satu contohnya itu menggunakan alkohol 70%. Nah, ini digunakan untuk membunuh mikroorganisme yang ada pada medium yang akan kita sterilkan. Selanjutnya yaitu sterilisasi secara mekanik. Nah, sterilisasi secara mekanik ini bisa dikatakan yaitu menggunakan proses filtrasi, karena dari prosesnya sendiri yaitu kita menyaring dari cairan yang akan kita sterilkan, yaitu menggunakan kertas saring yang memiliki ukuran pori-pori atau filternya itu sangat kecil, yaitu berukuran 0,2 mikrometer sampai 0,6 mikrometer. Nah, selanjutnya yaitu metode sterilisasi yaitu pasteurisasi. Nah, pasteurisasi sendiri yaitu teknik sterilisasi yang digunakan untuk larutan-larutan yang mudah rusak apabila terkena suhu tinggi. Jadi untuk pasteurisasi ini prosesnya hampir sama dengan secara fisik biasa, yaitu menggunakan pemanasan, namun yang membedakan hanya dari penggunaan suhu operasinya. Selanjutnya yaitu tindalisasi. Nah, tindalisasi ini atau steaming itu merupakan proses sterilisasi secara bertahap, yaitu menggunakan uap air yang panasnya mencapai suhu 100 derajat Celcius pada wadah ya tanpa tekanan. Gitu. Selanjutnya yaitu mengenai perbedaan dari pasteurisasi dan sterilisasi. Nah, perbedaan yang paling terlihat dari pasteurisasi dan juga sterilisasi yaitu mengenai suhu operasi dan juga fungsi dari masing-masing metode tersebut, di mana untuk suhu operasi pada pasteurisasi ini menggunakan suhu sekitar 70-80 derajat Celcius, sedangkan sterilisasi yaitu pada suhu 160-180 derajat Celcius. Nah, untuk fungsinya sendiri untuk pasteurisasi ini dia hanya membunuh mikroorganisme selain spora gitu. Jadi untuk pasteurisasi ini hanya membunuh mikroorganisme sebagian saja. Nah, sedangkan untuk sterilisasi ini proses pemanasan yang akan membunuh dari bentuk sporanya sendiri. Sporanya juga. Dari itu untuk sterilisasi di sini lebih efektif, tetapi ini kembali lagi kepada kebutuhan dan penggunaan masing-masing. Selanjutnya ada hot air oven dan autoclave. Next. Nah, yang pertama ada hot air oven. Hot air oven ini merupakan alat sterilisasi yang banyak digunakan
dengan menggunakan udara panas. Alat yang disterilkan di sini ditempatkan di dalam oven, di mana suhunya berkisar antara 160 sampai 180 derajat Celcius. Karena daya penetrasi panas kering tidak sebaik panas basah, maka panas kering ini akan membutuhkan waktu yang lebih lama daripada sterilisasi yang lain, yaitu sekitar 1-2 jam. Nah, kelebihan dari hot air oven ini mudah didapatkan dan mudah pengoperasiannya. Yang kedua, setelah proses sterilisasi selesai, alat ini akan tetap kering sehingga mencegah terjadinya korosi. Yang ketiga, biaya penggunaan terjangkau dan tidak mencemari lingkungan. Untuk kekurangan dari alat ini sendiri yaitu proses sterilisasinya membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, pada suhu terlalu tinggi akan menyebabkan bahan atau alat yang akan kita sterilkan itu menjadi rusak. Selanjutnya ada autoclave. Nah, autoclave ini juga alat untuk mensterilkan berbagai macam alat dan bahan yang digunakan dalam mikrobiologi menggunakan uap air panas bertekanan. Sterilisasi ini sangat cepat dilakukan, yaitu sekitar 15 menit dengan suhunya 121 derajat Celcius. Prinsip kerjanya yaitu uap air panas bertekanan untuk membunuh dan menghilangkan kotoran mikroba yang terdapat pada alat atau bahan yang akan kita gunakan nanti ke depannya. Kelebihan dari alat ini yaitu waktu untuk sterilisasinya lebih cepat daripada oven dan tidak membutuhkan suhu yang tinggi sehingga mengurangi resiko kerusakan bahan. Untuk kekurangannya sendiri, bila salah satu pengatur tidak bekerja, maka pekerjaan persiapan media menjadi sia-sia dan kemungkinan menyebabkan kerusakan total pada autoclave. Yang kedua, setelah sterilisasi, alat ini akan basah sehingga lama-kelamaan bisa menyebabkan alat berkarat. Next. Selanjutnya, denaturasi protein. Nah, denaturasi protein ini itu merupakan sesuatu hal yang terjadi saat proses sterilisasi. Jadi denaturasi protein itu dapat mengubah protein menjadi sukar larut dalam air. Nah, ini menyebabkan perubahan bentuk protein melalui beberapa tekanan eksternal, misalnya dengan menggunakan panas, asam, atau alkali, sehingga si protein tadi tidak dapat menjalankan fungsinya sesuai seharusnya. Akibat dari denaturasi ini, yaitu protein dalam sel bakteri tidak akan bekerja. Proses-proses penting dalam sel bakteri menjadi terhambat. Selain melalui denaturasi, kerusakan sel bakteri juga bisa melalui larutan membran lipid. Lanjut. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi praktikum sterilisasi. Yang pertama ada waktu. Nah, waktu sterilisasi ini merupakan hal yang penting karena semua organisme itu tidak mati dalam waktu yang bersamaan. Jadi semakin lama kita melakukan proses sterilisasi, maka semakin banyak mikroorganisme yang mati. Yang kedua adalah temperatur. Suhu uap jenuh yang dikontrol di dalam ruang alat sterilisasi. Peningkatan suhu dapat mengurangi waktu yang digunakan dalam sterilisasi bahan atau alat. Yang ketiga ada pengeringan. Nah, bahan yang dibungkus itu sebelum dibungkus kertas coklat harus dikeringkan sebelum dapat dikeluarkan secara aseptik dari alat sterilisasi. Nah, jika bungkusnya basah, akan menyebabkan kontaminasi pada alat. Yang keempat ada kelembaban. Kelembaban ini memiliki pengaruh yang kuat pada kemampuan untuk denaturasi mikroorganisme, di mana kelembapan harus disesuaikan dengan jenis bahan yang akan disterilisasi. Lanjut. Nah, dalam sterilisasi bahan juga ada yang namanya pewarnaan bakteri. Pewarnaan bakteri ini bertujuan untuk memperjelas kontras antara sel dan latar belakangnya, sehingga dapat mempertajam bentuk sel mikroba itu sendiri dengan cara mewarnai sel mikroba dengan zat warna khusus seperti yang kita buat dalam praktikum ini, yaitu kristal violet. Ada beberapa macam pewarnaan bakteri. Yang pertama ada pengecatan sederhana, pengecatan negatif, pewarnaan diferensial yang terdiri dari pengecatan gram, pengecatan tahan asam. Lalu ada pewarnaan khusus yang terdiri dari pengecatan kapsul, pengecatan spora, dan pengecatan flagel.
Selanjutnya, ada aplikasi proses sterilisasi di industri. Nah, teknik sterilisasi ini tentu banyak diterapkan di berbagai industri kimia, seperti industri pangan, farmasi, kosmetik, alat kesehatan, dan masih banyak lagi. Salah satu contoh industri yang ada di sekitar kita adalah pengolahan susu. Nah, di Sumbawa itu banyak dijumpai susu yang berasal dari kuda. Untuk mencegah pertumbuhan bakteri pada susu itu, dan agar si susu bisa disimpan dalam waktu yang lama, maka dilakukan teknik sterilisasi. Nah, teknik yang digunakan di Sumbawa ini adalah sterilisasi dengan penyinaran sinar UV atau ultraviolet. Ya, selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah dari proses sterilisasi suatu alat yang akan kita sterilkan. Nah, untuk proses sterilisasi ini kita menggunakan dua metode sterilisasi, yaitu metode secara kimia dan juga secara fisik. Dimana yang pertama untuk secara kimia, kita di sini melakukan pencucian alat, dimana di sini pencucian itu kita menggunakan bahan kimia berupa alkohol sebesar 70%. Nantinya itu kita semprotkan kepada permukaan alat yang akan disterilkan. Setelah itu, setelah dilakukan penyemprotan, kita keringkan terlebih dahulu. Setelah dikeringkan, kita bungkus menggunakan kertas coklat alat-alat yang disterilkan tersebut. Nah, ini tujuannya agar alat yang sudah kita sterilkan dengan zat kimia tersebut tidak lagi terkena kontaminan dari luar. Nah, setelah dibungkus dengan kertas coklat tersebut, kita beralih ke proses sterilisasi secara fisika, di mana di sini kita menggunakan oven untuk sterilisasi secara fisika. Nah, bahan-bahan atau alat-alat yang sudah kita bungkus tadi kita masukkan ke dalam oven, dan kita mengatur suhu operasi yaitu sekitar 160 sampai 180 derajat Celcius untuk menghilangkan mikroorganisme pada alat yang kita sterilkan. Nah, setelah proses pemanasan berlangsung sekitar 1,5 jam, nah alat-alat tersebut dikeluarkan dan sudah mencapai titik sterilnya. Nah, seperti yang telah disebutkan tadi, pewarnaan bakteri itu juga memerlukan suatu zat. Jadi ini merupakan hasil pembuatan zat yang telah kita lakukan untuk praktikum ini. Zat yang dibuat yang pertama adalah larutan kristal violet yang berwarna ungu, lalu ada larutan hajar kristal violet yang berwarna ungu pekat, lalu ada larutan Vehling A yang berwarna biru, dan larutan Vehling B yang tidak berwarna. Lalu ada larutan acid alkohol tidak berwarna, ada larutan metilen blue dengan warna biru, larutan low effect metilen blue dengan warna biru pekat, dan yang terakhir adalah larutan Lugol iodine yang berwarna orange. Nah, sekian yang dapat kita jelaskan mengenai praktikum sterilisasi dan pembuatan zat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.